Selamat malam teman-teman. Selamat malam, selamat bergabung, selamat datang ya. Malam hari ini sangat spesial. Kita ada live trade CPI, special news CPI teman-teman. Semoga malam hari ini ada peluang yang bisa kita ambil dan cuan semua ya teman-teman. Malam hari ini kita juga ditemani sama Prof. Anton, ya Prof. Rex atau L Profesor kita yang satu ini. Dan juga ada Bos Narko. Oke, ya tadi siang kita juga ini teman-teman ada live trade, kita ambil peluang hit TP ya. Habis hit TP harganya sempat naik dulu. Nah, selamat teman-teman yang tadi siang udah cuan. Kita beberapa hari ini panen cuan terus nih. Nah, mungkin nanti sebelum news akan ini ya, akan dibantu jelaskan terkait dampak dan juga newsnya malam hari ini sama Prof. Anton teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin ini kalau dari Prof. Anton atau dari Bos Narko mau nyapa teman-teman dulu boleh ya? Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam juga Bos Narko ya dari Surabaya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan siap untuk meraup cuan pada malam hari ini. Ya, sembari kita menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, nah, mungkin nanti bisa kita sharing-sharing dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, baik itu seputar news pada malam hari ini ataupun seputar trading yang lainnya. Jadi silahkan di, ditanyakan aja, ditulis di kolom chat. Atau kalau yang mau open mic pun juga tidak masalah ya. Nah, seperti itu dari saya, Bos Niko, King Niko. Terima kasih King Niko, waktu dan kesempatannya. Oke siap. Ya nanti mungkin sekitar jam 19.10, 19.15 lah ya. Nanti Prof. Anton ini akan menjelaskan terkait dampak dari newsnya yang akan dirilis malam hari ini. Untuk saat ini dari teman-teman ini ada 154 peserta ya. Lagi ini hold posisi apa nih? Ya atau mungkin dari teman-teman ada ini yang udah dapat pandangan nanti mau ambil buy atau sell kalau di goldnya. Targetnya Viking. Oke. Ada yang sell, ada yang buy. Banyak yang sell, wait and see. Oke. Nanti nyangkut sell. Loh kok bisa nyangkut sell? Nyangkut sell di mana ini? Baik, yang penting profit ya, bener. Jadi malam hari ini kita akan analisa dan juga kita akan ambil peluang teman-teman. Semoga peluang yang kita ambil malam hari ini berakhir profit ya. Ini saya juga udah siapkan amunisi untuk malam hari ini teman-teman. Gak tahu lah, nanti coba kita ini ya, coba kita full margin. Ini agak lain sih yang malam hari ini. Ya masih coba-coba juga untuk full margin, tapi modelnya agak saya besarin. FM gaskan. Nanti kalau ada peluang kita FM teman-teman. Sell ada pattern double top loh. Pattern double top di mana? Ini teman-teman lihat double topnya di mana ini? Apakah dari H4? H4 ya. H4. Oke. Kalau dibilang double top, saya agak kurang cocok sih teman-teman. Walaupun sebenarnya bisa ya. Pertimbangan saya karena ada apa namanya ekor kemarin yang waktu kita live trade itu sempat nembus ke 261,8 ya ke harga 3674. Nah itu ekornya yang bikin patternnya kurang rapi. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, selamat malam semuanya. Yang baru datang, selamat bergabung. Ya, sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya. Kalau lihat dari ini teman-teman, apa namanya kondisi harga pergerakan harganya itu better ini sih, better apa namanya kita memang benar kita bisa ambil transaksi sell. Cuman sambil lihat nanti dampak newsnya seperti apa. Ya, karena kalau kita lihat secara time frame H4 ini sebenarnya support yang sebelumnya atau swing low yang sebelumnya ini juga udah ditembus teman-teman. Seperti itu. Pasti naik turun. All in buy ketahan 61,8. Loh, 61,8 dari time frame berapa ini? Saya sih jujur kalau lihatnya teman-teman dari tadi itu masih pantau. Ya, masih pantau. Terus saya sebenarnya kena gojek juga teman-teman. Jadi saya tadi itu nge-buy kena SL plus terus. Pas buy udah running turun kena SL plus gitu. Tapi ya udah, untungnya hanya kena SL plus. Dari situ ya saya sambil pantau lagi.
belum ada ini belum lihat ada pandangan cukup oke lagi teman-teman. Karena pergerakannya juga beberapa jam terakhir ini cenderung sideways. Baru tadi jam 6 ini ya harganya drop, terus ini mulai naik lagi. Nah, yang pasti ke kanan betul. Pasti geraknya ke kanan. Market kalau gerak ke kiri itu biasanya kebalik itu teman-teman. Antara teman-teman lihat HP-nya kebalik atau chartnya atau monitornya yang kebalik itu. Nah, ini dari sore nge-buy kena SL. Ya ini memang kalau saya lihatnya sih cenderung ke slow ya, tunggu efek newsnya nanti. Biasanya memang pergerakan harga ketika cenderung ada news itu lebih ke sideways dulu teman-teman, atau pelan-pelan lah pergerakannya. Nah, Mas sudah berapa lama di market? Nah, maksudnya berapa lamanya ini gimana? Kita udah bahas marketnya atau ini apa namanya sudah berapa lama belajar atau di dunia forex ini? Nah, ini halo Bos Narko, selamat malam. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bos Narko. Halo. Itu kamera Bos Narko digosok apa? Haha. Biar keluar jinnya, Bos. Ketahuan ini kodam saya ini. Kamera saya canggih nih, dia bisa ngikutin kepala. Set. Oh, bisa kan? Ya. Malam semua. Sehat, puji Tuhan sehat, habis makan kenyang, siap trading. Siap trading kita malam hari ini. 200 orang ini ya, wih lumayan nih. 200 orang. Kira-kira market kemana? Ayo voting, buy atau sell? Buy atau sell teman-teman? Baiko. Buy. Kenapa buy? Sell. Kenapa sell? A4 membentuk double top kok. Double top. Di mana double topnya? Di time frame A4 kok. Kita yang frame H4. Oke. Spill jamnya. Kalau saya melihatnya sih turun bos, mengejar 161,8 di time frame 4-nya kan candle low yang kemarin kan sempat sudah di break soalnya. Kalau saya sih gitu lihatnya. Baru Oke. up lagi. Oke. Dan menurut saya juga sama kok, kayaknya ini bakalan turun sih. Karena dari news itu forecast-nya cukup positif untuk USD. Oke. Dari Profesor Prof Anton gimana? Secara fundamental singkat saja. Oke, baik, Bos Narko. Sama saya izin biar bisa sharing screen gantian nanti habis dari Anton. Oke, siap, Bos Narko. Nah, ini kita lihat bersama-sama, teman-teman ya. Ini kalender ekonomi dan nanti kita akan menyambut rilis data CPI yang ini. Nah, kalau dari saya ya, tetap kita mengantisipasinya dua arah kalau kita membaca data fundamental. Jika nanti rilisnya di sini adalah sama dengan forecast atau lebih besar, apalagi lebih besarnya ini signifikan, ya maka ini nanti akan membuat gold-nya turun. Nah, tetapi kalau nanti di sini ini datanya kurang dari forecast, artinya misalkan 0,2 gitu ya, 0,2% atau bisa juga 0,1%, yang penting lebih rendah daripada forecast. Nah, ini akan bisa memicu gold-nya untuk bergerak naik, teman-teman. Nah, ini ketiganya sama ya, jadi ini berlaku untuk yang core CPI, kemudian berlaku juga untuk yang headline CPI maupun untuk CPI yang year over year ya. Jadi singkat saja seperti itu dari saya. Nah, tinggal nanti kita tunggu saja aktualnya seperti apa. Nah, secara technical dan trading plan ya nanti kita ikut trading plan yang disiapkan oleh Bos Narko.
Seperti itu, teman-teman ya. Semoga eh, jelas dan mudah diterima sama teman-teman semua. Thank you, Bos Narko, untuk waktu Ya, dan saya sambil kesempatannya. lihat layarnya dulu nih, soalnya saya pakai iPad, jadi nggak bisa multi screen hari ini. Berarti forecast-nya ini bagus untuk USD ya. Ya, betul, Bos Narko. Forecast-nya ini bagus untuk USD. Oke. Ya, sini juga mendekati akhir tahun. Kalau masih dari prediksi saja, belum ke analisa, memang menurut saya masih di fase koreksi saat ini. Karena kalau melihat dari price movement-nya, lower low itu masih terbentuk. Lower low dan lower high itu masih terbentuk. Belum ada tanda-tanda koreksi dari pergerakan harganya. Dari waktu ke waktu di time frame ya untuk lihat tren harian. Bukan tren jangka panjang, tapi tren harian. Sedangkan ketika news ini kan kita kadang memanfaatkan tren kecil ya. Tuh. Oke, sekarang kita sharing screen. Apakah sudah terlihat? Sudah jelas, Bos Narko? Oke, sudah jelas ya. Nah, saya suka melihat area ini teman-teman. Guys, sorry nggak biasa pakai iPad desa saya ini. Ya. Nah, dua area ini menjadi acuan yang cukup menarik. 3624.85 dan 3614.22 ini. 3614 lah. Dan 3622 berapa ini berarti? 25 kah baiknya? 3625 lah, 3625. dan 3614. Dua area ini menjadi acuan breakout yang biasa kita gunakan. Apakah kita akan pasang pending order atau kita melakukan instant execution? Nah, saya ukur dulu nih dari harga saat ini running. Tengah-tengah kan, ini enak kan di tengah-tengah. Kalau naik dia di kisaran 500 poin, kalau turun di 500 poin juga, pas di tengah-tengah. Cuman tadi kembali, analisa saya hasilnya sepertinya akan pro atau bullish atau optimis untuk pair USD. Jadi kita akan sell duluan. Kita akan sell duluan. Saya akan nge-sell duluan di sini. Stop loss-nya akan saya letakkan di 3625 tadi. Ya, 3625 tadi itu untuk meletakkan SL-nya. Akun saya for fun ya, jadi makanya saya hanya kasih contoh SL pada salah satu transaksi saja. SLTP-nya pada salah satu transaksi. 3625. Bentar, kok rejected ya? 36. Udah nggak bisa pasang SL, bosku. Nggak bisa. 3625 ditolak terus soalnya. Oh, begitu kah? Ya udahlah, kalau nanti dia naik, kita ini aja.
close. Kita manualan. Kalau dia terbang atas, switch ke buy ya. Saya akan pasang buy-nya itu di 3625 tadi. Pakai buy stop berarti ya bosku ya. Benar sekali. Nah, buy stopnya di 3625. Tapi saya ini nge-wholesale dulu ya. Salah lot guys, sorry. Wah ini, mabuk ini saya. Bentar, ini salah lot ini. Habis ngedit buy stop, selnya kebanyakan ini. Maksud saya kan kecil-kecil gitu loh. Jangan besar-besar. Bentar guys, salah lot guys. Pokoknya sell dulu aja, sell dulu. Saya nge-sell dulu. Ya. Nah, saya itu mau nge-sell 0,01, tapi banyak, bukan 0,51. Terbang mimisan nanti saya. Yang ambil sell siapa aja? Yang ngikutin? Yang ngikutin arahan? TP-nya di berapa Bos Narko? Oh ya, Untuk TP-nya belum ya. TP-nya Iya, belum. belum diinput. Target TP-nya itu di Betulnya kalau target jauhnya itu bisa di sini teman, 3601. Itu bisa jadi target jauh. Tapi kalau mau ngitung dekatnya ya pakai Fibonacci ini aja. Ini tarik ke atas. Ini di harga, berarti di harga itu nggak nyantai yang main klakson itu. Ini gimana sih? 3608 bisa jadi target TP. 3608. Nah, 3608 itu target TP ya teman-teman ya. Ini nanti tolong bantu dihitungkan downnya news ya. Ini saya nggak bisa buka dua layar ini. Bos Narko, boleh tahu kalau untuk yang buy stop itu level SL-nya mau di mana, Bos Narko? Level SL-nya bisa di 3614. Target TP-nya bisa di sini, swing back atau 1:1. Minta tolong dibantu hitung lah.
Oke, baik, Bos Narko. Ini harusnya 1:1 bisa 3637. Ini saya nggak bisa buka news juga, ini saya lagi di luar soalnya. Oh, situs diblokir malah. Mau buka Forex Factory, situsnya diblokir. Ya, marketnya masih di situs itu aja ya. Oke, dia masih naik. Pokoknya kalau dia terbang, boleh di switch ke buy. 9 menit lagi nih. Ingat jaga equity. Apakah marketnya memang ditarik dulu ke atas? Atau tanda-tanda ini big player tahu hasil berita tidak sebaik forecast? Oh, ditarik terus kuat naik ini. Mendekati buy stop ya. Nah, buy stopnya malah tereksekusi ya. Padahal 7 menit lagi nih. Berarti kita ada 2 transaksi, teman-teman. Saran saya kalau ada profit dikit, buy stopnya bisa di close dulu. M15 itu bukan double top bos ya? Apa? Yang time frame M15. Saya tuh kurang suka double bottom maksudnya ya. Atau double top. Saya tuh kurang Oh suka iya, double bottom. Saya tuh kurang suka menganalisa ini close dulu aja yang buy-nya.
Bayinya close dulu aja teman-teman. Bayinya close dulu. Kita masih punya waktu 5 menit terakhir. Bayinya close dulu. Saya ambil sel lagi. Bayinya close dulu aja. Lima menit lagi. Ayo minta tolong, ini siapa dari tim ini? Prof Anton atau ini yang bantu lihat kalender. Saya bantu, Bos Narko. Tolong di reminder kalau dia kurang berapa menit biar nggak bingung. Oke, siap Bos Narko. Ini perpantauan sekarang masih kurang 3,5 menit lagi sampai datanya dirilis. Nah, tempat saya error ini soalnya dari tadi tempat saya masih 5 menit terus ini. Ini untuk peluang buy-nya akan ada atau enggak ya Bos Narko ya? Buy stop-nya. Bestopnya cancel dulu. Oke. Kan tadi nge-sell lagi dari atas ya. SL-nya bisa di sini teman-teman. 3632. SL-nya bisa di 3632. SL-nya di 3632. Kalau dia naik ke 3632, close saja. Boleh di switch ke buy, tapi kalau saya kayaknya close saja. Kalau saya pribadi 3632 boleh di switch ke buy atau nunggu dulu pergerakannya gimana. Pokoknya jangan ditahan. Kalau dia memang terbang ke atas, ya butuh hasil datanya juga nanti. Ini masih kuat naik soalnya. Total berapa lot ini? Satu setengah menit lagi, Bos Narko. Oke. Lihat tipis saya. Itu modal berapa, Bos? Tuh. 100. Berapa detik lagi nih? Prof Rek? Masih 40 detik lagi, Bos Narko. Nah, yang buy stop-nya ini kita cancel dulu ya, Bos ya. Tadi yang sudah sempat pasang buy stop, sudah ke-trigger bisa di-clear dulu. Malam juga, Bos. Malam. Kita tunggu ya. Ini 15 detik lagi menuju data CPI-nya dirilis. Countdown-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Naik ternyata. Wah, Hasilnya gimana?
Hasilnya Hasilnya gimana? masih pending. Turun guys, Wah, turun atau naik ini? oh hasilnya sesuai forecast, Bos Narko. Untuk yang core CPI 0,3%, Loh, naik headline tapi. CPI-nya 0,4%, year over year-nya 2,9%. Tapi naik ya. Iya, iya, ini tidak sesuai dengan analisa saya di awal. Close saja teman-teman. Close saja, close saja, close saja, close saja. Close saja. Dia masih tidak sesuai dengan analisa ini. Ya, perlu kita tunggu juga ini Bos Narko, apakah akan lanjut naik tinggi lagi atau ini bisa lanjut koreksi dulu? Kalau saat ini day trend-nya masih koreksi, makanya itu yang menjadi pertimbangan. Ya, betul Bos Narko. Saya sepakat kalau kita melihat di time frame besarnya, termasuk di H4 tadi ya yang Bos Narko eh, sampaikan, itu level low terakhirnya sudah ditembus dan memang secara market structure itu membentuk lower low dan juga lower high. Meskipun saya sepakat juga tadi di sini ada yang menyampaikan untuk biasnya ini masih mendukung gold untuk bergerak naik ya. Itu saya sepakat juga. Tetapi kalau melihat data-data yang dirilis ini, analisa saya bisa lanjut koreksi dulu, baru nanti setelah koreksi terbatas pergerakannya akan lanjut naik lagi. Tapi rupanya kalau kita lihat pergerakan candle terkininya ini dia masih strong uptrend ya, strong untuk naik. Nah, ini kalau memang polanya seperti ini, ada falling wedge. Kalau dia break resisten, maka kemungkinan gold akan melanjutkan pergerakan naiknya. Fase koreksinya dia sementara itu udah selesai. Ini yang atas sendiri ini. Kalau dia break trendline itu, menurut saya fase koreksi dari gold ini cukup sampai di harga 3614 itu dia tidak bisa menembus harga 3600 ke bawah. Maka gold akan berpotensi lanjut naik. Oke, kita curi-curi ayam. Sudah breakout dari ini ya, Bos Narko ya, dari resisten trend line-nya ya. Tapi belum ditutup. Dia baru break tapi belum ditutup. Saya mau curi-curi dikit lah. Curi-curi dikit. Udah lama tadi? Segera. Kok mau pilih? King Niko, ada sabda terbaru. Saya boy Bos Narko. Baik, Ya. kok senyap-senyap saja. Ya saya ngamati Bos Narko ini. Sambil tadi kan waktu kena selnya kena stop loss, saya cut loss manual, saya switch ke buy. Oke. Cuman kalau target saya mungkin nggak jauh-jauh dulu. Lihat ini dulu 3657 di break atau enggak. Kalau memang itu nggak di break, mungkin saya akan exitnya di situ sih. 657 ya. Iya, 3657. 657 itu di mana ini? Oh, high-nya yang ini ya. Betul, high-nya yang itu.
Kalau saat ini sih saya lihatnya ketahan di Fibo 61,8 ya dari time frame H1 itu. Ya, dia tidak tertahan di 61,8 dan juga tertahan di resisten trendline yang saya gambar tadi. Update dari fundamental yang rilis tadi gimana, Prof. Anton? Apakah masih sama angkanya sesuai ekspektasi atau gimana? Kalau melihat angkanya untuk yang headline CPI yang bagian tengah ya, kalau kita lihat di kalender Forex Factory, CPI M garis miring M itu lebih besar 0,1% ya, artinya lebih tinggi dibandingkan forecast-nya. Ini menandakan bahwa tingkat inflasi di konsumen ini masih dalam tren naik. Ya, ini yang menurut saya seperti yang saya sampaikan kemarin membuat bingung pejabat The Fed, dan yang disampaikan Bos Robin Susanto di kolom chat ini saya sepakat. Justru ini yang membuat bingung karena inflasinya naik, tapi di satu sisi yang lain tingkat penganggurannya pun juga naik. Nah, ini yang nanti menjadi kakinya semakin seru di tanggal 18 dini hari. The Fed ini mau cut rate berapa? Karena dilema, ibarat kata kayak maju kena, mundur kena. Mau cut rate-nya 25 basis point alias menahan tingkat suku bunga cukup tinggi, resikonya penganggurannya semakin tinggi. Tetapi kalau dipotongnya 50 basis point, nah ini inflasinya bisa semakin naik lebih tinggi lagi dan menjauhkan dari target The Fed untuk menurunkan inflasi ke level 2%. Nah, itu yang saya baca. Sehingga dengan kondisi yang masih belum pasti seperti ini, ya goldnya memang secara tren besar masih ada kemungkinan untuk lanjut naik. Nah, dari saya pembacaannya seperti itu, Bos Narko. Cuman memang Oh, untuk yang khusus malam hari ini, antisipasi kita tidak sesuai ternyata, yang mana harusnya Betul. ketika inflasinya ini, ya yang kita harapkan spike turun dulu kan sebetulnya. Turun dulu Ya, tertahan baru dia naik gitu loh. Ya tadi sempat turun kencang sih Bos Narko, cuman sesaat, cuman berapa detik aja, setelah itu langsung naik lagi. betul. Ya, Bos Diano Bagong ya. Jadi itulah kenapa kemarin beberapa waktu yang lalu saya juga melihat angka 3.700 ya, level harga 3.700 sebagai level yang cukup realistis untuk dicapai si gold ini. Mengingat kondisinya memang masih seperti ini, masih uncertain atau nggak pasti. Nah, kecuali nanti ya tanggal tanggal 18 dini hari, berarti Kamis depan teman-teman kita akan ada live trade FOMC juga ya. Kalau memang ternyata The Fed itu cuman cut rate-nya sampai akhir tahun satu kali, ya ini kan tidak sesuai apa yang kita harapkan. Ya ini bisa membuat turn back ya, goldnya bisa turun koreksi. Tapi kalau ternyata beneran jadi 3 kali sampai akhir tahun, atau yang besok ini malah 50 langsung ya, 50 basis poin atau 0,5% pemotongannya, ya ini goldnya ini bisa terbang to the moon seperti itu. Teman-teman yang kena SL ya jangan patah semangat, peluang di market masih ada lagi. Jadi fokus ke mencari peluang berikutnya aja, nggak apa-apa.
buat deposit kok nggak bisa ya bos ya? Apa mungkin pengaruh news? Ya, seperti yang kita info dari kemarin, ketika mau rilis news, baiknya udah siapkan dana dulu di wallet. Karena biasanya klien-klien itu yang HFM itu kemarin nginfo menjelang news biasanya pada ngeras deposit, itu menyebabkan payment gateway-nya full. Jadi ada baiknya depositnya mungkin 2 jam, 3 jam sebelum news, taruh di wallet dulu. Ini saya butuh harga ditutup di atas trendline ini. Jam 8. Kalau harga ditutup di atas trendline jam 8, optimis ada lanjutan pergerakan bullish-nya. Ambil ke toilet dulu. Oke, sembari menunggu Bos Narko juga lagi ke toilet, ini ada yang berkomentar dari Bos Syaroni, jobless claim naik tertinggi sejak 2021. Kalau untuk jobless claim, ini tanggapan saya ya, perspektif saya ya yang terbiasa melihat data-data ekonomi. Jobless claim itu kalau kita bicara ini ke grafik, mungkin saya akan share screen, teman-teman bisa mencermati juga di share screen-nya ya. Nah ini, rata-ratanya kan memang dia cukup tinggi teman-teman. Jadi saya akan sampaikan kalau jobless claim-nya itu nggak lebih tinggi dari angka rata-rata ya menurut saya tidak cukup surprise. Nah ini, jadi ini masih dalam fase apa ya? Nah ini kan masih naik turunnya kan di range yang sama. Nah normalisasi The Fed kan dilakukan sejak tahun 2022 ya, 2021 akhir, 2022 sampai sekarang. Nah ini jobless claim-nya kan memang masih di rentang ini. Ya kalau saya bilang tertinggi atau menyentuh rekor tertinggi tahun 2023 ini. Ini bulan Juni, bulan Juli. Juni 2023 teman-teman. Nah ini masih di rentang yang sama. Jadi kalau datanya masih ada di level 263 alias kalau kita kejar itu layaknya kondisi sideways gitu teman-teman. Nah ini masih ada di resisten sideways-nya. Ya, jadi menurut saya kalau jobless claim ini tidak yang begitu berpengaruh. Memang trennya kalau kita fokus ke tren mingguan, ini kan dirilis setiap minggu. Nah mingguan ini memang cenderung naik. Dan ini wajar karena di sektor NFT pun kemarin kita tahu sendiri bahwa tingkat pekerjaannya kan memang mengalami penyusutan yang luar biasa ekstrim. Ya, jadi ini data masih berhubungan teman-teman. Nah, itu pandangan dari saya. Nah, sementara itu kita coba perhatikan juga ya pergerakan di gold-nya. Dia masih tertahan ya di resisten trendline-nya ini. Ini di time frame 1 jam, kalau dihampat ya ini berpotensi membentuk suatu pola, nah tadi yang digambarkan Bos Narko. Nah, pola falling wedge seperti ini. Dampaknya instan ya karena memang berhasil menggoyang market dengan cukup volatile. Nah, cuman apakah nanti ini momentum naiknya gara-gara CPI ini akan berlanjut ya ini yang perlu kita lihat teman-teman. Kalau masih berlanjut saya kira ini akan menjadi awal mula kelanjutan dari strong bullish-nya. Nah ini kalau kita cermati di H4 kan memang secara teknikal trennya ini masih strong uptrend. Nah ini kan masih strong uptrend.
Dan ini sudah saya tandai ya. Yang mana nanti ini perlu saya update juga. Tapi kalau tanda yang sudah dibuat ini kan penarikannya dari ini. Nah, di H4 ini kalau kita tarik seperti ini. Nah, ini kan kita dapat level-level ya, level-level pantulan Fibonacci. Nah, kemudian karena ini sudah ada swing high swing low yang baru ya, praktis ini nanti saya akan coba update lagi. Nah, ini 3720, 3722 ini menjadi target jauhnya ya kalau memang momentum kenaikan gold ini masih berlanjut, teman-teman. Ya, betul. Saya sepakat. Jobless claim itu data penting memang yang dirilis setiap minggu yang memang bisa mempengaruhi juga kondisi ekonomi. Tetapi dalam banyak case, selama angkanya itu tidak, selisihnya nggak banyak, nggak signifikan, ya menurut saya efeknya nggak akan terlalu signifikan. Nah, malam ini mungkin lebih karena data CPI juga, ya ada pemicu dari data-data yang lain selain dari jobless claim itu sendiri. Ya, kalau H4-nya close bullish, bisa jadi lanjut ini, Bos Biman. Bosnya jelasin dikit tentang IE. Oke, ini dibantu sama King Nico ya, untuk menjelaskan tentang IE. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk EA mungkin saya akan jelaskan secara singkat ya. Jadi EA itu expert advisor atau sistem trading otomatis. Dari cara kerja memang sudah full otomatis, teman-teman. Mulai dari open posisi, bisa take profit sampai close posisinya itu semuanya udah otomatis. Jadi teman-teman hanya perlu siapkan akun trading, lalu akun tradingnya dipasang dengan EA. Kemudian EA yang akan melakukan transaksi di akun trading teman-teman. Untuk menggunakan EA itu perlu yang namanya VPS. Ya, kita sarankan menggunakan VPS karena untuk VPS ini agar kita tidak perlu lagi pakai PC atau laptop untuk menjalankan EA-nya. Biar bisa running selama 24 jam non-stop, teman-teman. Seperti itu. Itu untuk EA. Dan kalau di NS sendiri kita ada 3 jenis EA dan total sekarang ada 11 setup, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi semoga menjawab pertanyaannya. Tadi yang bertanya siapa ini? Oh, ini dari Bos Anything. Itu. Dan kita sedang ada promo teman-teman sampai akhir bulan. Ya, masih ada promo sampai akhir bulan yang berlaku. Bentar, ini saya coba buka dulu promonya. Oke, jadi untuk promonya itu atau promo EA-nya adalah beli EA free VPS, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli ini 3 EA, teman-teman bisa dapat free VPS selama 6 bulan. Ya, kalau teman-teman beli 9 EA dapat free VPS selama 12 bulan. Ini VPS-nya tergantung dari EA yang teman-teman beli, berlaku untuk EA yang sharing profit dan non sharing profit ya. Seperti itu. Itu untuk promo EA-nya, teman-teman. Nah, ini kalau mau klaim, silahkan teman-teman langsung chat ke tim NS. Seperti itu ya. Oke. King, nanti pas news FOMC ada live trade juga. FOMC ada live trade, bos sih. Kita biasanya kalau FOMC ada live trade itu biasanya pagi hari ya kalau di ini di Indonesia ya, WIB. Terus sekitar biasanya jam berapa ya? Jam 1-an ya? Iya, jam 1-an. Oke, bos ya, thank you. Siap, siap. Wah, dia tertahan di resisten ya, tertahan di resisten dan koreksi. Kemungkinan besar kalau ini jam 8 nggak tembus tadi high-nya yang terakhir, dia kuat turun, teman-teman. Ini penentuannya jam 8 Halo. ini. Halo? Tes. Ya. Ya, untuk EE-nya tadi itu mau tanya bos ya. Itu untuk modalnya berapa ya? Terus
penarikannya itu apakah dia berjangka? Artinya kalau misalkan setiap kita deposit itu harus nggak bisa ditarik sewaktu-waktu atau gimana gitu bos ya? Yang Niko? Oke, kalau untuk EA itu kita ada beberapa setup ya. Total ada 11 setup. Ada yang bisa mulai dari $200, ada yang mulai dari $500 juga. Kalau untuk sarannya atau rekomendasi, itu per akun start mulai $500 sampai $1.000 udah cukup oke. Seperti itu. Lalu untuk deposit dan withdraw itu bebas, bisa kapan aja. Karena memang akun tradingnya ini kan akun trading teman-teman masing-masing. Tuh, jadi kita hanya, atau tim NS ini hanya bantu instalasi IE-nya untuk dipasangkan ke akun trading teman-teman. Seperti itu ya, semoga menjawab. Bos Narko masih baik kah, King? Masih ini. Makanya nunggu jam 8 ini. Kalau ternyata dia nggak balik naik, ya better istirahat dulu teman-teman. Jangan dipaksakan. Ini masih tarik-tarikan nih bayar sama seller ini. Patokan saya pattern apa namanya, falling wedge yang tadi saya gambar itu. Pattern falling wedge itu. Delapan menit lagi. Itu ada yang bertanya, Bos Narko, dari Bos Harum. Ya, Tabletop di Jakarta kapan itu, Bos Narko? mungkin bulan-bulan depan ya. Mungkin antara Oktober atau November memang ada jadwal ke Jakarta. Nanti kita ketemu di bulan antara Oktober atau November itu. Nanti kita kumpul-kumpul lagi di Jakarta lah. Kalian mau saya ngajak siapa ke Jakarta? Tim kan banyak nih. Ajak semuanya, Bos. Ajak semua. sampai OB-OB-nya NS diajak juga berarti. Boleh lah. Nanti kita ajak tim lah. Temu di Jakarta ya. Jakarta mana enaknya? Di area peak atau di area mana? Yang tengah-tengah mana yang gampang diakses? Jangan selatan. Peak ke Jaksel jauh nggak ya? 30 menit ya. Ngapain kumpul di Dufan? Rekreasi itu kalau di Dufan. Benar, sabar dulu, jangan keburu-buru ambil peluang. Iya, peak macet sih. Atau di tengah? Di tengah, di CP. Table talk di Medan kapan kira-kira, Bos Narko? Wah, Medan kapan ya? Medan. Saya itu jarang ke Medan. Ke Medan. Belum tahu, belum ada gambaran kalau ke Medan. Terlalu jauh mungkin ya. Iya, harus transit Jakarta dulu kan. Coba Kemarin waktu ke Jawa Marriott itu ada agenda apa, Bos? Nah, itu table talk itu. Oh, table talk ya. Ya, table talk di Jawa Marriott Medan. Siap. Wah, nggak jadi laundry ini saya, minus ini. Astaga. Semoga nanti FOMC ada rezeki lah, Bos deh. Recovery. Amin. FOMC kapan ya?
Kamis depan bos ya. Tanggal Minggu depan. 18 dini hari, Bos Narko. Oh, minggu depan ya. 18 Iya, September minggu ya. depan. MC. Ya namanya full margin ya, resikonya MC. Depo lagi. Kan menerapkan cash management deposit. MC adalah seni. Ingat cash management deposit ya. Cash management deposit penting. Solonya di Kartosuro. MC itu perjalanan dari sebuah trader bos narko. MC itu Miss Cantik. Kadang ciumannya mematikan. 5 menit lagi nih. Jam 8, 4 menit lagi. Apakah balik naik? Atau ya udah suruh menikmati stop loss hari ini. Loh, tertarik turun ya. Ingin menyampaikan pesannya, jangan profit banyak-banyak. Nah itu sesuai yang di share screen itu loh. Itu menurut saya falling wedge yang cukup bagus. Tinggal dia mampu nggak menembus resistennya. Palembang pernah tabletop nggak, Bos Narko? Palembang belum pernah. Saya kalau sampai tabletop di Palembang kayaknya ngadainnya di tempat jualan pempek. Saya pengen cobain pempeknya sana. Nah itu XAU sih nggak dulu di pom bensin makanya. Tahan di 618 Mas Yan. Masih belum ada tenaga. Iya. Tahan di resisten ini. Jeng-jeng. 1 menit sekian detik. Oh, di Palembang pempek 888 ya, itu yang terkenal ya. Kantornya ini di mana? Kalau kantor brokernya di Cyprus, kalau NS ya ada kantor, NS Trading Room. Kita punyanya Trading Room. Main ke Trading Room di Kartasura boleh, tapi harus ngomong dulu ya, karena kita nggak biasa menerima tamu. Takutnya nanti nggak ada yang standby di Trading Room. Nah itu pamit mau makan dulu, ya apa makan dulu. Trading Room itu kamarnya King Niko ya? Mana King Niko kamarnya? Kamar bersama sih ini bos ya. Ini Menit, macam-macam ya. di sini. Jadi nggak cuma saya, ada Bos Ade, ada Prof Anton, dan juga yang lainnya. Ya berat naik ini, sisa 1 menit. Sisa 1 menit. Ya sebetulnya news kali ini juga membuat harga tidak kemana-mana sih kalau dilihat-lihat lagi. Ngesel juga dia naik juga ketahan. Ya, betul sekali, Bos Narko.
Bedanya memang sempat ada goncangan di awal ya tadi ya, sempat naik turun agak dalam terus naik kenceng. Nah, ini sekarang kayak balik ke level awal lagi sebelum ini data dirilis. Betul. Di Nah, udah. daily itu bukan shooting star bos ya? Yang di mana? Daily itu yang merah pertama itu bukan ya bos? Ya, bisa shooting star. Cuman setelah shooting star ini candle nggak langsung turun. Biasanya shooting star yang bagus benar-benar ada di pucuk. Dia cenderung malah sideways setelah shooting star itu muncul. Nah, dan dia masih belum bisa nutup ya. Jadi ya sudah teman-teman, hold dulu. Jangan terburu-buru. Kita lihat lagi besok arahnya kemana. Jam 12 siang kita live trade lagi. Siapa tahu jam 12 siang ada peluang FM dari King Nico. Harga saat ini kesimpulannya adalah non-trending, lagi membentuk pattern. Baik, yang tadi tetap dibiarin floating atau cut loss. Nah, ini ada beberapa saran. Pertama, bisa di cut loss dulu biar tidurnya nyenyak. Atau bisa menempatkan stop loss di swing low terakhir. Coba itu dibantu gambar yang buka gambar swing low terakhir. Mana swing low terakhir? Salah. Swing low terakhir. Ayo, swing low terakhir. Betul. Pokoknya stop loss-nya bisa diletakkan di situ. Kalau misalkan masih hold buy. Target TP-nya di high tertingginya yang 3675 tadi. Ini Niko bilang tadi. Atau 36 berapa tadi? Itu juga bisa, atau di 3675 sekalian. 3637 atau 3675. Karena kalau dia break resisten, kekuatan naiknya cukup jauh. Mana senyummu, King? Saya sambil pantau ini teman-teman. Ini kok juga ngebay, makanya agak mules-mules sedikit dia. Tapi sel saya tadi kena ini, saya cut loss. Itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ya itu. Jadi termasuk bagian dari trading plan juga. Ya tadi kan kita ada ambil sell, terus pas naik sesuai dengan yang dianalisa Bos Narko, saya cut loss, saya switch ke buy. Masih aman. Ya saya switch ke buy. Walaupun tadi sempat kena SL plus dulu teman-teman. Jadi saya itu ada buy di bawah dan di atas ya. SL plusnya itu SL plus BP di tengah-tengah. Kena SL plus duluan. Tapi ini saya masih ada hold beberapa transaksi. Dan itu semuanya udah saya pasang SL plus juga. Jadi ya udah dibiarin aja. Karena udah running gini kan memang biarkan aja transaksinya berjalan. Yang penting kita udah set SL plus atau trading plan-nya. Lebih aman gitu. Coba lihat candle weekly dong. Minta tolong tuh. Mumpung di chart sekalian. Nah itu candle weekly itu berapa itu range-nya? Yang terakhir. Yang ini, Bos Narko. Ya. Berapa poin itu? $9.418 poin, Bos Narko. 9.000-an ya. Iya, betul. Udah demo lagi. Ya, besok siang lah jam 12. Sorry tadi saya bangunnya kesiangan. Saya baru bangun pas denger Prof. Anton mengakhiri live trade pada siang hari ini gitu. Jadi ya sudah. Rugi sampai kayak makanan sehari-hari terbiasa. Oke, terbiasa
rugi karena seperti makanan sehari-hari. Ya bagian dari trading. Nggak bisa kita bicara 100% win rate. Mustahil. Mustahil. Oke, kalau begitu berarti kita tutup Zoom pada malam hari ini. Selamat menikmati hasil yang belum maksimal. Intinya mau profit atau loss itu bagian dari proses. Trading itu memiliki resiko. Mules adalah bagian dari seni. Ketika habis mengalami kerugian, mimpi buruk bisa jadi. Ya udah, intinya saya juga nggak jadi ngelaundry. Besok kayaknya di Malaysia makannya nasi telur dulu hari pertama. Karena profitnya hilang lagi. Tapi kalau besok profit ya, kalau besok cuan ya berarti bisa makan enak lagi. Intinya makannya tergantung hasil dari trading. Oke teman-teman ya, nggak sampai nasi garam lah. Terlalu ini, terlalu konten kalau sampai makan nasi garam. Oke teman-teman ya, berarti selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas NS Trade, profit konsisten kapanpun dan dimanapun.